Well, good evening, class. Today, I want to discuss a little bit about research methodology. Masinda will talk about PTK, and myself, will talk about qualitative. So, in chapter 3, you might find difficult in chapter 3. So, I will explain a little bit about what you have to do in chapter 3. Okay, on chapter 3, the first one, kita harus dealing dengan research design. What is research design? It's the bigger design. I mean, it's a design of something. Jadi ini lebih ke desain penelitian kalian secara besarnya itu apa. Misalnya contohnya adalah qualitative study, itu adalah salah satu desain. Dan secara spesifik, selain cuma juga research design, kalian juga harus menyampaikan apa sih sebenarnya type of the study kalian. Jadi kalian bisa, kalau kualitatif ada banyak type-nya ya. Ada phenomenology, ada ethnography, ada case study. Tapi yang saya gunakan sekarang ini adalah contohnya adalah case study. Jadi case study itu adalah menganalisis sebuah masalah atau sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat tertentu. Oke. Jadi ciri dari data-data bertipe case study qualitative design itu adalah tipenya adalah data berupa percakapan, berupa gambar, berupa video. Jadi datanya kualitatif banget. Jadi kita akan menganalisis dengan cara kualitatif nanti. Jadi sedikit tips untuk kalian ketika kalian mengerjakan research dengan tipe kualitatif atau desain kualitatif, kalian harus lebih memperbanyak di bukti-bukti karena kalian harus meyakinkannya dengan bukti nanti. Kalau beda dengan kuantitatif ya, atau misalnya contohnya eksperimen atau ex post facto, kalian akan mengerjakan dengan angka. Jadi angka is the exact, ada exact numbernya di sana. Tapi kualitatif you have to prove what you say gitu, what you find out gitu. Oke, jadi yang perlu kalian ingat juga di chapter 3, jadi jangan terlalu banyak menjelaskan teori. Jadi cukup satu teori saja. Misalnya kalian mau menjelaskan teori tentang kualitatif, apa sih kualitatif itu, satu saja. Kemudian kalian fokus atau touch down your research. Kira-kira bagaimana eksekusinya dalam penelitian kalian. Jangan terlalu fokus terhadap teori ya. Jadi ini lebih ke operasional dari penelitian kalian sendiri. Jadi selanjutnya itu ada subject and object of the study. Oke, subject itu adalah apa yang kalian akan siapa yang kalian akan wawancara, kalian akan observasi. Jadi objeknya itu lebih ke apa yang kalian observasi. Misalnya contohnya dalam penelitian ini ya, subjeknya adalah guru, terus objek yang akan akan diobservasi adalah penerapan pendidikan karakter. Jadi itu adalah objeknya. Oke, selanjutnya adalah setting of the study. Setting of the study ini kalian perlu menentukan. Jadi sebelum ke sini saya lupa sedikit di sini. Di subjek itu kalian harus menentukan juga, kalian memberikan alasan kenapa kalian memilih guru tersebut. Kenapa nggak guru yang lain? Berapa banyak guru atau berapa banyak subjek yang kalian harus cantumkan dalam subjek of study. Kenapa seperti itu, harus ada alasannya ya. Dan itu juga harus menentukan ke settingnya juga. Ketika kalian menentukan sebuah sekolah atau tempat studi kalian harus mampu memberikan alasan mengapa kalian memilih tempat itu. Jadi tidak cuma karena saya tahu tempat itu, bukan seperti itu karena saya sudah pernah PPL di sana atau saya mengajar di sana. No, it's not really a reasonable question for research gitu. Jadi yang reasonable itu adalah misalnya akses atau
Yang kedua itu adalah fenomena itu memang terjadi di sana, atau sekolah tersebut menjadi school pilot untuk penerapan pendidikan karakter misalnya kayak gitu. Dan setelah mengalami atau setelah menjalani preliminary observasi, kalian menemukan bahwa fenomena itu benar-benar eksis di sana gitu misalnya. Oke, jangan pernah menyebutkan karena saya tahu kepala sekolahnya. No, it's not the scientific reason gitu. Oke, selanjutnya adalah instrumen. Oke, instrumen merupakan alat dari pengumpulan data. Jadi pengumpulan data tentunya tidak bisa tangan kosong saja, tentunya harus ada alat. Seperti kalian berperang, kalian harus bawa pedang atau bawa pistol, bawa apa gitu untuk mengeksekusi sesuatu gitu. Jadi yang pertama, ciri khas dari kualitatif itu adalah the main instrumennya itu adalah researcher, karena researcher itu harus benar-benar competence. Dalam kualitatif itu benar-benar competence untuk melihat atau membedakan mana yang disebut data, mana yang disebut bukan data gitu. Jadi researcher itu benar-benar instrumen yang harus valid gitu. Jadi sebelum kalian mencari tentang karakter education, researcher itu harus benar-benar menguasai tentang karakter education gitu. Oke. Selanjutnya ada interview guide. Tentunya interview guide ini adalah alat yang digunakan untuk sebagai pedoman untuk interview. Ada secara singkat ada 3 tipe interview ya, dan mungkin nanti di method of data collection-nya tak perlu saya jelaskan lagi ya. Oke, ada yang structural interview, ada yang semi structural, ada yang unstructural. Kalau structural berarti dia sudah membawa list pertanyaan yang sudah fix. Yang kedua, semi structural itu ada beberapa pertanyaan yang dibawa yang sudah fix, dan pertanyaan selanjutnya akan dikembangkan lagi berdasarkan jawabannya yang disampaikan oleh informan. Yang terakhir ada unstructured interview, itu jadi ngelor ngidul banget, tidak ada pedoman. So it's your power, the researcher powers to direct the conversations. Okay. Nah, ini contohnya ya, interview guide-nya ya. Dari mana kita caranya buat interview guide, sir? Kalau misalnya saya belum ngerti gimana caranya buat interview guide. Okay. You have to break down what you will find out gitu. Oke. Tentunya apa yang ingin kalian cari, kalian harus breakdown benar-benar gitu. Jadi walaupun secara tidak langsung untuk menyatakan itu, tapi you direct the question there gitu. Jadi jangan terlalu jauh. Misalnya saya ingin menanyakan sebenarnya gurunya ini, pertama kan saya harus tahu dulu gurunya ngerti nggak tentang pendidikan karakter. Tanya dulu, what do you know about character educations? Nah, karena di sini saya mau mencari tentang planning, implementing dan assessing atau evaluations. Jadi saya direct ke sana juga. Oke, seperti yang selanjutnya. Instrumen selanjutnya adalah video recorder. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi the power of the qualitative study harus dibuktikan dengan video atau voice record atau gambar. Jadi harus divideokan. Jadi di sini tidak ada definisi lagi ya, what is video recorder. Video recorder is a type langsung apa yang kalian akan lakukan dengan video recorder itu. Camera, apa yang kalian akan lakukan camera. Oke, field note. Selanjutnya field note. Field note itu adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk observasi. Tidak cuma field note, bisa kalian menggunakan observation checklist atau observation guide. Ada berbagai macam dia. Oke, itu dia yang terakhir, field note. Yang selanjutnya adalah method of data collection. Tentunya field note ada observations, recording, ada video recordernya ya, dokumen analysis. Dokumen analysis itu yang perlukan mungkin ada checklistnya di sana. Jadi apa sih dokumen analisis? Itu adalah cara untuk menganalisis dokumen. Misalnya kapan kita menentukan, kita mau melihat misalnya contohnya bagaimana perencanaannya, tentunya ada silabus di sana, kita analisis silabusnya. Itu yang disebut dokumen analisis. Interviewing, itu yang dilakukan dengan interview guide. Dan yang selanjutnya adalah itu semuanya adalah metode of data collection ya.
Yang selanjutnya adalah triangulation. Apa sih triangulasi ini? Triangulasi ini adalah pemastian bahwa data yang kalian temukan itu memang benar-benar data yang valid gitu. Kualitatif tidak memiliki normality and homogeneity data ya. Kalau di kuantitatif kalian bisa cek normality dan homogeneity-nya ya. Tapi kalau di kualitatif dia tidak memiliki itu. Jadi bagaimana cara make sure untuk data ini benar-benar normal gitu. Jadi kita menggunakan triangulasi. Apa sih triangulasi? Triangulasi itu adalah intinya secara simpelnya adalah bagaimana kita memverifikasikan data itu memang benar-benar data. Misal contoh, kita menggunakan lebih dari satu metode untuk pengumpulan data. Misal contoh, observasi dan wawancara ya. Pada observasi kalian melihat gurunya menerapkan pendidikan karakter. Tapi itu kan baru perspektif kalian. Kalian tidak belum terverifikasi perspektif kalian itu. Makanya kita verifikasi dengan teknik pengumpulan data yang kedua. Apa itu? Yaitu misalnya interview. Jadi kalian tanya ke gurunya, Bapak atau Ibu, tadi Ibu menekankan pendidikan karakter pada saat siswa itu melakukan ini ya. Oh iya betul. Oke. Jadi ketika dari gurunya iya dan kalian juga iya, berarti data kalian terverifikasi dengan baik. Seperti itu maksudnya. Oke. Ada data triangulasi, ada metode triangulasi. Itu dia. Oke. Yang terakhir itu yang disebut data analisis. Oke. Nah, berbeda dengan kuantitatif yang kalau misalnya experimental, kalian memiliki descriptive statistics atau descriptive data analysis dan juga inferential data analysis. Tapi kalau di kualitatif kalian memiliki biasanya memakai teori yang dipakai Miles Haberman. Apa ini teori salah satunya? Tidak. Tapi yang saya sering pakai itu adalah teorinya Miles Haberman. Jadi teori ini memberikan 4 step dalam data collectionnya. Yang pertama data analisisnya. Yang pertama itu adalah data collections. Setelah itu data reduction, dikurangi dulu datanya. Jadi kita sortir datanya apakah benar-benar data ini yang kita butuhkan atau it's not the data that we intend to collect gitu. Oke, selanjutnya adalah setelah di reduce atau di reduce, kita akan display data yang sudah di reduce. Oke. Setelah di display, elaborasi, dan kita akan tarik kesimpulan dari apa yang kita sudah display itu. Oke, itu adalah cara menganalisis dari data analisis kualitatif. Oke, itu saja. Jadi ingat tidak ada teori di sini, semuanya operatif atau operational definition. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Good luck for your thesis.